Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah ta'ala subhanahu hidayah wujahta amba sairina sawatan wa riwayah wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, subuh kali ini Bapak Ibu masih istiqomah untuk meramaikan masjid ini dengan sholat subuh berjamaah. Begitu juga mengisi dengan berbagai taklim. Sama kita berdoa memunajat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Begitu juga salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama kita berdoa, memunajat, meminta, memohon kepada Allah, kiranya baik kita yang hadir maupun yang subuh kali ini berhalangan, semuanya berhak mendapatkan syafaat nantinya pada hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hal dalam kehidupan kita ini yang tak boleh lepas kita jaga hubungan baiknya adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Ada orang timpang, hablum minallahnya luar biasa, tapi hablum minan nasnya enggak dia jaga. Ya. Ketika kita berbicara tentang hablum minan nas, kita tidak pandang mulu pada siapa saja. Jaga hubungan baik kita. Yang namanya hari baik atau hari naas itu tidak ada dalam kalender kita. Artinya kapan saja kebaikan itu bisa hadir, kapan saja keburukan itu bisa datang kepada kita. Maka kalau kita menjaga hablum minan nas, insya Allah kalau itu hadir, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jalan keluar bagi kita. Tapi kalau kita banyak kali pilih tebu, akhirnya tidak dapat tebu yang manis, dapat akarnya. Atau paling parah juga nanti dapat pucuknya. Tidak rasa manis, justru rasanya asam. Maknanya Bapak Ibu, ketika kita menjaga hablum minan nas itu sama siapa saja, ya, jaga hubungan baik itu sepanjang tidak masuk lahan akidah. Kalau sudah masuk lahan akidah, kita memang sudah ditegaskan yang perlu kita jaga pertama itu terhadap orang-orang yang beriman. Baru yang kedua terhadap orang-orang Islam, karena tidak semua juga orang Islam itu beriman. Ya. Tapi orang beriman, aku yakinlah mereka pasti sudah Islam. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara tentang hablum minan nas, buka surah Al-Hujurat ayat 10, 11 dan 12. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kalau melihat kata-kata ini Bapak Ibu, tidak layak ada di antara kita itu saling caci mencaci. Jangan merasa bahwa kelompoknya itu yang pasti masuk surga, kelompok yang lain neraka. Nah, bisa begitu.
Tidak bisa kita mengklaim bahwa kita sendiri. Kan kalau bisa Bapak Ibu rame-rame kita di surga itu, jangan cuma kita aja. Nggak enak aku sendiri. Ibu bayangkanlah, rumah besarnya luar biasa. Saya hanya bayangin beberapa orang yang membangun rumah luar biasa besarnya. Tapi penghuninya cuma 3 orang, ayah, ibu, dan 1 anaknya. Itu kalau mereka bertiga kok, begitu bercakap, bergaulnya luar biasa, gemanya luar biasa, dan ada getaran dalam hati kita. Getaran apa? Getaran takut. Nonton TV sendiri seakan-akan ada orang di belakang itu nonton juga. Kenapa? Karena cuma mereka bertiga di rumah itu. Kadang-kadang coba sakti, begitu kita bangun rumah, kita undang orang ramai, rumah itu terasa sempit, Bu. Sempit kali rumah kami, yang mohon maaf lah begini adanya. Inilah yang dapat kami sajikan. Karena orangnya ramai. Tapi begitu orangnya semua sudah pulang, ya Allah, kadang-kadang kalau rumah ibu yang tingkat 2-nya itu sebulan sekali untuk disapu. Kenapa? Makin berkurang usia, lutut tuh makin gak kuat lagi untuk turun naik, gitu. Mana yang perempuan cuma ibu sendiri, punya anak 3 laki-laki. Tahulah laki-laki ini, mirip-mirip dengan bapaknya juga. Ya. Kenapa? Sudah malasnya juga luar biasa. Itu kan urusan perempuan. Kalau udah bilang begitu bagaimana? Ya. Jadi Bapak Ibu, orang beriman itu saudara, jangan cari salahnya, jangan cari salahnya. Tidak ada manusia di permukaan bumi ini yang tidak salah, semuanya salah. Ada saja kalau kita cari salahnya. Ya. Makanya mau kita cari itu di mana yang kita itu bisa kelihatan sama dengan mereka. Siapa itu? Apa itu? Itulah dia kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau udah dibawa naungan kalimat La ilaha illallah, itu saudaraku selesai. Maka innamal mu'minuna ikhwatun. Siapapun dia, kalau dia masih menyebutkan kalimat dia ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, kita sama. Jangan pecah kita. Tapi itu secara teori. Dalam prakteknya bahwa umat Islam itu hari ini semakin lama semakin terpecah belah. Yang kelihatan dari depan mata kita itu kalau tidak satu partai tidak saudara. Begitu bapak satu partai sama saya nanti, saudara kita. Begitu beda partai, kau bukan bagian itu. Jadi ada Islam partai intinya. Satu, yang kedua organisasi. Kalau tidak ada organisasi rasanya bagaimana? Ya. Mesti yang satu organisasi baru dia ukhuwah itu dijaga. Enggak begitu. Jadi salah total mereka memahami kalimat innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kalau dia sudah beriman, mau organisasi apa, mau partai apa, bajunya mau warna apa, sepanjang sholatnya masih menghadap Ka'bah, itu saudara kita. Tapi kalau dia sholatnya sudah mengunjungi Ka'bah, itu bukan bagian kita. Seharusnya begitu, gitu. Jadi nggak usah dulu dari skala besar, skala kecil lah kita misalnya. Kita di masjid kan gitu, masjid lingkungan kita ada STM, ada berita, ayolah ya. Saya dulu tinggal di Karya Muda Bapak Ibu, satu gang Pak, pemerintahnya 3. Itu perintah bapak, belum lagi perintah mama-mama. Tapi luar biasanya perintah mama-mamanya itu justru malah 1, perintah bapak-bapaknya 3. Sampai ada orang datang, Pak. Saya lagi mau doa gitu. Datang orang duduk, Demonya buka satu-satu. Loh, kok nggak ada yang tanda gue ya? Rupanya salah masuk rumahnya. Bapak, wirid yang mana? Wirid ini, sebelah sana Pak. Cuma beda 2 rumah aja, salah masuk. Sampai sebegitunya, cuma 1 gang. Tapi mamanya bahkan luar biasa, besar tuh mereka, lebih dari 100 orang itu satu.
Kalau gigit-gigitnya bisa dapat 5 tahun sekali. Saking banyaknya manusianya itu. Ya. Aneh juga kita biasanya emak-emaknya yang paling bersatu. Ya. Tapi justru malah emak-emaknya bersatu, bapak-bapaknya payah. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, itu konsep pertama yang mesti kita pegang, bahwa orang beriman itu bersaudara. Ya. Yang kedua, pasti baiklah apapun. Kalau mereka itu bertengkar, kalian damaikan. Kalian damaikan, jangan kalian jadi kompor. Itulah kata Allah. Ya semua kita berbeda pendapat biasa, karena kita memang kan berbeda pendapatan gitu. Jadi beda-beda dikit ya biasa itu. Maka nggak usah besar gitu. Ya. Cari persamaannya, jangan cari perbedaannya. Berbeda pendapat antar kita. Lalu pendapat yang berbeda itu diperbesar. Seharusnya masalah yang besar bisa kita perkecil, yang kecil bisa kita saling memaafkan. Ini masalah yang kecil malah jadi besar. Yang besar hanya tinggal nunggu meledaknya saja. Jadi kita masuk orang ketiga di sana, damaikan. Biasa itu Pak. Ya namanya dinamika organisasi. Baik Bapak tadi nggak pernah masuk organisasi, ini masalahnya kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah umur kurang nih, ya jaga-jagalah Bapak tuh, jangan sih baper aja Bapak, masih bawa perasaan. Hingga satu komplek ada grup WA, ya kan, grup WA komplek ada kawan nggak suka baca, tapi suka nge-share aja. Itu ada yang bagus gitu, serinya nggak tahu lemot jadi gara-gara di share apa ya. Udah di serinya nggak dibaca dia apa masalah informasi itu benar atau salah. Dia hanya melihat judulnya ekstrim. Begitu dibaca, dilihat di dalamnya nggak ada apa-apanya, jauh dari judul. Tapi karena dia nggak pernah baca, itu akibatnya. Lalu ada kawan nggak suka nge-share, sukanya nyindir aja. Nah si bapak tadi yang suka nge-share, ketika masuk sindiran baper lah dia, akhirnya keluar dari grup raju. Jadi Bapak Ibu itulah dinamika ya. Jangankan kita yang berbeda asal usulnya. Anak, ibu punya anak 3 atau 4, yang satu pabrik, satu merek, itu aja wataknya beda-beda. Kalau wataknya sama, mana enak Pak? Itu membuktikan dalam kehidupan kita ini warna-warni itu enak. Ya, kalau ibu orang mendiling, lalu mesti dapat menantu orang mendiling, nah janganlah, itu cukup kita kampung lah. Karena kalau banyak Ustaz, ya supaya warisannya nggak kemana-mana. Tapi coba dalam rumah kita itu menantu itu macam-macam. Wah, warna-warninya kan luar biasa ya Pak. Ya, itulah sebetulnya dikandani oleh Islam gitu. Dan akhirnya terwujud dengan negara kita yang membidikan tunggal ika itu warna-warni di dalam itu. Ya. Tapi yang tetap yang mesti kita pegang itu ketika memang ada perbedaan di antara kamu masuk sebagai orang ketiga, damaikan. Jangan perbesar masalah. Ayo. Makanya Bapak Ibu kalau ada perusahaan-perusahaan besar, sekarang bukan lagi besar, yang kecil pun itu kan ada family gathering. Nah, ya. Apa tujuannya itu? Itu menyatukan. Coba ayo kita merajut kerjasama. Nah, lupakan yang membuat kita berbeda, kita cari persamaan. Apa persamaan kita? Kita di bawah naungan kalimat la ilaha illallah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Lalu apa konsep agar ini bisa terjadi Bapak Ibu? Konsepnya cuma satu, takwa. Takwa itu 4 huruf. Kalau diartikan apa itu takwa? Bimtisari awamiri wa jtinabi nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah, berusaha berikhtiar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Kalau kita pecah secara huruf, takwa itu ada 4 huruf. Ta, ko, waw, dan ya.
Bimana tawadhu. Orang yang bertakwa itu Bapak Ibu, tawadhunya. Tawadhu itu bagaimana? Rendah hati. Kalaupun ada kelebihan sama dia diam-diam saja, tidak mau dia ribut dengan kelebihannya. Ini kadang-kadang kelebihan udah nggak ada, tapi ributnya masya Allah. Kita dalam hidup, apa yang bisa kita berikan? Ada harta berikan, dan ada lagi harta usaha. Kalau itu apa yang ada? Tenaga berikan. Tenaga dalam itu ada lebih banyak Ustaz. Kalau itu apa? Nasihat berikan. Anak saya 5 Ustaz, semua setiap pasal nikah saya kasih nasihat, stok nasihat udah habis. Nah kalau itu dia menyerah. Itu pun sedekah, datang dulu dia. Ini lebih parah, yang harta gak ngasih, tenaga gak nyumbang, nasihat gak ada, tapi gak mau diam, masih cari-cari kesalahan orang aja. Itu di sana sini insya Allah gak ada begitu, jauh kan begitu. Ngasih apa enggak, komentarnya luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala itu takwa, tawadhu. Apa yang harus kita sombongkan? Ya, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Semua titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu dulu cantik, ya dulu sekarang. Ya, itu kan Bapak sudah katakan. Kalau normal jangan anak. Jadi kalau pulang ketika ibu kumpul nanti sama kawan-kawan reuni SD, SMP, ya ketemu sama cang-cangan dulu, ya begitu ketemu dia masih sanggup mengatakan sama ibu, kok makin cantik aja ya. Nah itu supaya ibu tahu fitnah yang luar biasa. Itu bohong kalau ibu makin cantik. Mana kalau makin cantik, makin tua makin ganteng, itu nggak ada. Yang jelas yang dulunya gagah sudah mulai lemah. Apalagi ibu kita sombongkan. Dulu ketika ibu umur 17, 18, 19, 20 rasa kesana kemari. Kenapa? Karena saat itu ibu masih jadi kembang mawar, kembang mati. Sekarang udah jadi kembang kantin, udah kembang bocah. Hanya tinggal nunggu runtuhnya aja ya Pak. Nunggu saatnya lagi. Lalu apa yang mau kita sombongkan? Dulu jalan gagah luar biasa. Kalau duduk lama aja sedikit dengkul, udah mulai beremut. Pinggang udah mulai lah bermasalah. Kadang-kadang nggak sanggup berdiri pegang dinding, udah banyak eksperimen. Itu mau kita sombongkan, mana? Itu maknanya supaya kita sadar pada diri kita masing-masing. Maka dalam hadis Rasulullah ingatkan sama kita, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla haramika. Ingat waktu muda sebelum datang waktu tua. Semua orang kalau dipanjangkan umurnya, insya Allah jadi tua. Kalau sudah jadi tua, lemah semuanya. Syukurnya kita dibandingin Allah. Kalau dari Cina udah lama kita nyonyok. Ya, kulit kita juga udah longgar. Untuk ciptaan Allah masih kokoh kita. Udah kata Rasulullah lagi, "Faroka qabla sulika." Ingat waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Kapan itu waktu sempit? Pada saat kita ghorghir. Ghorghir itu apa? Al-Quran menyatakan ghorghoroh, nyawa itu tinggal di sini. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, mana tahu kita menghadapi orang yang mau sakaratul maut. Kalau dia sudah nggak usah ajar lagi, nggak usah takimkan, nggak usah dibisikkan di telinganya, la ilaha, nggak usah. Biarkan aja dia sambil kita bertasbih, berzikir, dia biarkan. Kenapa? Kita bisikan pun di telinganya pada saat itu telinganya sudah tuli, matanya sudah buta. Pada saat itulah pintu taubat sudah tutup, selesai, tidak ada lagi. Itulah banyak ghorghir.
waktu sempit. Udah itu kata Rasulullah yang ketiga, inaka qabla fakrika, ingat waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Sekaya-kayanya kita, suatu hari akan menjadi orang yang paling miskin. Bukan cuma miskin, fakir. Apa perbedaan fakir dengan miskin? Fakir itu butuh terus. Miskin asal kata dari sakana, artinya pas-pasan. Miskin itu masih lumayan daripada fakir. Kalau fakir itu kurang saja. Jadi kalau ada orang yang kurang terus, pada hakikatnya sebetulnya ada fakir. Orang miskin itu pas. Dia butuh hari ini 10.000, dapatnya 10.000, pas sama dia, miskin. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaya-kayanya kita akan datang waktu miskin. Kapan itu? Pada saat kita sudah masuk ke liang kubur. Mana hartamu? Adakah yang menemanimu? Enggak. Anak menantu cucu begitu banyak. Adakah yang menemanimu? Enggak. Kau katakan kawan-kawanmu banyak. Setiap jumpa orang selalu mengatakan, Tuhan saya timpul. Mana itu orang? Enggak ada. Maka kadang-kadang yang sedih ya Pak, Bapak meninggal, Ibu nggak ada yang satu kamar lagi sama Bapak. Begitu Bapak meninggal diletakkan langsung di ruang tamu. Mana dulu kata-kata cintanya sehidup? Ada itu. Jangan kalau orang lain, orang yang paling dekat dengan kita, suami atau istri pun nggak mau lagi satu kamar. Letakkan awak di ruang tamu. Itu ya syukurlah kalau ibu, bapak yang meninggal, ibu masih mau deketin jenazah itu di ruang tamu. Kalau bapak enggak, duduk depan pintu pakai kacamata hitam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah ini dia bisa nih calon pengganti baru. Jenazah istrinya belum dihubungikan. Apakah boleh bertanya Ustaz? Boleh sih. Ninggal pagi, malam nikah lagi boleh. Cuma aku rasa nggak otaknya itu aja. Kalau laki-laki nggak ada masalah, memang tapi otaknya itu mungkin udah kurang. Ya udah kospek ya. Kalau perempuan kan mesti ada masalah. Tidak. Ayo mana? Kadang-kadang lagi menjadikan lupa. Di saat kematian kita, di situ orang-orang reuni. Ada orang yang nggak ketemu sampai 20-30 tahun. Begitu lagi meninggal, ketemu di sini. Kedua orang kita nggak ketemu. Orang itu cupika-cupiki, peluk-pelukan, awak terwujud aku, ketawa, awak meninggal dunia. Ayo, mana kawan yang kalian bilang, mana saudara yang kalian sebut, miskin, fakir kalian. Itulah diingatkan oleh Allah. Rinaka qabla fakrika. Temanmu saat itu hanya amal ibadah. Pun kalau ada. Ya Allah Pak. Udah siap mati yuk? Udah siap belum? Kalau belum kapan lagi? Hah? Udah siap belum? Sombong kan banyak orang di mana? Siap. Ya begitulah hidup itu. Kadang-kadang kita terjebak dengan keadaan. Lalu yang keempat ada lagi dari Rasulullah SAW, sehataka qabla saqamika. Ingat waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sesehat-sehatnya kita pasti sakit. Bahkan bukan cuma sakit, penyakitan, sakit-sakitan, macamlah dalam diri kita ini. Satu-satunya manusia di dunia yang tak pernah sakit hanya Fir'aun. Fir'aun seumur hidup tak pernah sakit. Maka akhirnya dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang tak pernah sakit. Tuhan itu tak pernah sakit. Akulah Tuhan itu. Kira-kira begitu loh. Nah kita kan enggak, karena hujan sedikit udah hilang, makan es sedikit udah batuk. Ada saja. Sebelum itu datang sama kalian, manfaatkanlah waktu sehatmu.
Beberapa tahun yang lalu saya rasakan, Pak Bu, ketika saya ngisi sholat subuh di Setiabudi, kepleset kereta saya di depan pas rumah dinasnya gubernur, kepleset, kekilir, lari sini. Lebih kurang sekitar 6 bulan tidak bisa sholat normal, sholatnya duduk. Di situ saya rasakan sangat tidak enak sholat duduk, Bu. Macam bukan sholat, Pak. Masa ruku awak, apa sujud awak di sini juga, ini aja sujudnya. Agak ke bawah sedikit udah sakit. Ya Allah, alangkah bodohnya aku ketika nanti sehat tidak mengubah diri untuk betul-betul sholat. Masa itu akan datang kalau kita tidak menikmati hari ini. Jadi mumpung masih sehat Bapak Ibu, ayo kita nikmati amal ibadah itu. Kalau diceritakan apakah sah atau tidak sholatnya seperti itu, sah. Cuma kalau cerita tingkatan amal ibadahnya mana yang lebih afdol, tentunya yang lebih normal ketimbang duduk. Karena perintahnya itu bukan duduk, perintahnya diri. Tapi kita udah gak sanggup. Kenapa? Udah lemah karena sakit. Maka mumpung waktu masih sehat, ayo Bapak Ibu, kita nikmati itu. Sama termasuk masjid kita ini sudah cukup bagus, kita yang meramaikannya. Ayo, mumpung masih bisa jalan, ayo jalan ke masjid. Jangan pada saat kita masjid itu, pada saat kita sudah ditandu, pada saat kita sudah dibawa pakai ambulan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Rasulullah, ingat waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang kelima, ingat waktu hidupmu, hayataka qabla mautika. Ingat waktu hidupmu, suatu hari engkau pasti akan mati. Percaya nggak percaya engkau buat suka. Kau mau apa saja perbuat, tapi ingat kematian itu pasti datang. Jadi kalau kita mengingat mati, Pak, datang rasa takut untuk maksiat. Kenapa orang berani buat maksiat? Karena lupa dengan kematian. Begitu kita ingat dengan kematian, maka kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'izo. Cukuplah kematian itu memberikan pelajaran besar sama kita. Maka sering-sering kalau ada yang meninggal dunia, kalau sempat bisa berani ikut mandikan. Itu tadi syaratnya. Kalau termasuk orang yang berani, ayo ikut mandikan. Ketika kita memandikan, datang gambaran sama kita, ya Allah, suatu hari nanti beginilah aku. Pakaian apa yang menggunakan begitu megah dan gagahnya aku, cantiknya luar biasa. Hari ini tak sehelai pun. Bahkan mereka pun menggosok-gosok tidak seperti waktu masih kecil dengan lembut, kadang-kadang kasar gosok. Ayo kita ambil iktibar di situ. Mumpung masih hidup, kita jaga hablum minallah wa hablum minan nas. Itu pertama. Yang kedua ada huruf qaf. Qaf itu bermakna qanaah. Apa itu qanaah, Bapak Ibu? Qanaah itu merasa cukup. Diri kita ini kalau diperturutkan nggak pernah merasa cukup, kurang saja. Saya kemarin Bapak Ibu ketika bicara dengan salah satu pejabat yang mau pensiun bulan 11. Kalau saya bilang siapa Bapak Ibu, dia mau pensiun. Jadi bicaranya itu antara sakit hati karena udah mau pensiun, ya di satu sisi karena pangkatnya nggak naik lagi. Apa dia bilang? Negara kita betul-betul kaya betul-betul. Andai kata kekayaannya ini betul-betul dimanfaatkan, setiap kita, siapapun dia, nggak usah kerja, bergaji 20 juta. Tapi kenapa hari ini begini? Karena yang di atas sana tidak pernah merasa cukup.
kurang dan kurang. Dapat 10 juta pingin 20, dapat 20 pingin 100 juta, dapat 100 pingin dapat 1 miliar, dapat 1 miliar pingin dapat 1 triliun. Itulah dia tomak serakah. Maka Islam melarang itu. Kau cukupkanlah dirimu, nikmati apa yang ada pada dirimu. Rumahmu ada 4-5, anakmu cuma 1. Berapa rumah yang bisa kau tempati? Cuma 1. Rumahmu punya 5 kamar, berapa kamar yang bisa kau tempati? Cuma 1. Tempat tidurmu begitu lebar, berapa lebar yang bisa kau tiduri? Hanya sebesar badanmu. Lebihnya nggak terpakai. Untuk apa itu? Orang yang qanaah merasa dirinya cukup diberikan oleh Allah. Kapanpun ia butuhkan, Allah kasih. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala melatih qanaah tidak mudah. Karena memang ada satu sifat sama kita tuh tomak. Bapak Ibu lihatlah huruf tomak itu to, mim, ain. Tengok itu huruf to. Perutnya buncit, kepalanya mereng. Itu gambarkan kalau kita udah serakah, jalannya nggak bisa tegak. Bawaan perut buncit tadi, paksa diri jalannya sedikit supaya aliran udara untuk bernapas itu lancar. Tapi kalau dia gini, agak tersekat dia di sini. Itulah huruf to. Mim, tengok, walaupun kecil tapi bolong. Yang lebih parah lagi huruf ain, mulutnya tengah besar, perutnya lebih parah segini. Itu menunjukkan gambaran manusia itu tidak pernah puas. Serakus-rakusnya binatang, begitu dia kenyang dengan perutnya, dia tinggalkan sisa makanan untuk binatang lain. Tapi kita nggak begitu. Makanya kita banyak tabiat dan kelakuan kita itu lebih hina dari binatang. Qanaah. Orang yang bertakwa itu qanaah. Baru yang ketiga dalam huruf takwa itu ada huruf waw. Waw itu bermakna wara. Apa itu wara Bapak Ibu? Meninggalkan yang subhat. Ya, bainal halali wal haram. Antara halal dengan haram itu subhat. Kulibatil haram. Subhat itu lebih cenderung pada yang haram. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini, kalaupun kita menghindar dari yang haram, sulit kita menghindar dari yang subhat. Sampai kata Imam Ghazali, kalau mau yang betul-betul halal, cuma 1, itulah air hujan. Itu pun air hujan yang langsung kita tampung dari langit, bukan yang dari atap rumah kita. Jangan-jangan atap rumah kita juga masuk minimal subhat kalau tidak ada. Ngikuti mobil orang baru keluar asapnya pun subhat. Kenapa Ustaz? Kredit nggak cash, minimal itu subhat. Kalaupun tidak ada. Nah, orang takwa itu menghindar Bapak Ibu dari yang subhat. Jadi makin-makin berkurang usia kita, subhat yang gak jelas-jelas itu tinggalkan. Kita bilang halal, gak jelas kehalalannya. Kita bilang haram, tidak jelas keharamannya. Itulah namanya subhat. Yang keempat ada huruf waw. Waw ada huruf ya. Ya dimakna yakin. Apa itu? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kau buat baik, yakinlah cepat atau lambat kebaikan itu akan pulang kepada diri. Sebaliknya, ketika kau buat buruk, yakinlah cepat atau lambat keburukan itu juga pasti akan kembali pada diri. Hidup itu pilihan. Engkau mau buat baik atau engkau mau buat buruk. Yang jelas, apapun yang engkau lakukan pasti akan berpulang kepada diri. Tapi kita kan nggak begitu, suka cari kambing hitam.
begitu terjadi sebuah keburukan sama kita. Padahal sebelum kita sadar itu, ayo sama-sama kita muhasabah. Jangan-jangan keburukan ini memang karena ulah tangan kita sendiri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk suatu negeri kata Allah, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, yakinlah keberkahan akan turun dari langit dan keberkahan akan keluar dari dalam bumi. Walakin kadzabu, tapi kalian itu bohong, menipu, berdusta. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka apa yang kalian lakukan, kalian terima akibatnya. Bapak Ibu yang sudah sampai tanah suci, tengoklah orang asli Arab. Orang itu dagang nggak pernah sungguh-sungguh kali, ajan tutup orang itu. Ya, kita buka pun aja, tadi nggak laku. Ya, atau aja tutup, yang penting sudah ada sholat. Tak dipentingkan mereka itu, tak ada khawatir hilang atau tidaknya. Jadi kalau kita bandingkan kita dengan Arab, Arab pun tidak ada apa-apanya, musuh pun tidak ada apa-apanya Arab musuh kita. Ya. Sekarang udah mulai pening orang itu, minyak orang itu udah habis. Kita mau tengok semalam kata Menteri Keuangan kita yang baru. Ya, banyak tempat seharusnya bisa dibangun untuk pengukuran minyak. Buat kita negara kita ini kaya, itu belum lagi yang lain. Utang kita ada, tambang kita banyak, harga ada, bukan ada apa-apanya. Tapi kenapa keberkahan itu ada sama mereka? Kelebihan yang nggak bisa kita tandingi. Begitu suara azan berkumandang, tinggal semua. Mereka lebih mementingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja macam main-main kerja itu. Ya nasib-nasib lah kalau ibu misalnya masuk ke airport, di imigrasi mereka cepat. Nah itu berarti luar biasa. Pengalaman saya menginjakan kaki di sana 2014, ya. Begitu masuk airport di imigrasi, hampir 3 jam gak ada apa-apain, berdiri aja, asik orang main HP. Nanti ditegur, jawab orang itu capek. Udah, panggil satu, udah, tetep masuk, udah, nanti 20 menit lagi baru panggil lagi. Nyantai kali hidupnya. Kita yang bagian tulangnya nggak macam mereka, nggak bisa. Kenapa? Berkah itu mereka dapati. Kalau bisa kan kita ini nggak usah terlalu capek-capek kan kerja, goyang-goyang kaki, uang datang. Kipas-kipas, uang datang. Bisa rumahnya Ustaz? Bisa Pak. Tukang jahit nggak apa-apain, dia cuma goyang-goyang kaki, uang datang sama dia. Bang Sati, PIP, dagang uang. Tahu itu kan suatu contoh diberikan oleh Allah. Nggak usah dikejar-kejar, datang. Belum lagi yang lain. Awak balik tulang lagi sore siang malam, ya itu juga. Jadi Bapak Ibu, ya yakin apa yang kita buat dengan kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu adalah surah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ini masih dalam konteks kita menjaga hablum minan nas. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Apa kata Allah Bapak Ibu? Kembali dari kalimatnya, hai orang-orang yang beriman. Kelompok laki-laki dan perempuan, jangan kalian ngejek-mengejek, caci-mencaci, hina-menghina. Jangan-jangan yang kalian ejek, yang kalian hina jauh lebih baik daripada yang menghina. Satu lagi yang penting,
kalian itu jangan panggil-memanggil dengan sebutan yang orang nggak suka. Dalam keilmuan Islam Bapak Ibu ada dua istilah. Pertama kunyah, yang kedua laqab. Kunyah itu panggilan nama untuk memuliakan. Laqab bisa terbagi dua, panggilan nama untuk memuji atau panggilan nama untuk menghinakan. Contoh kunyah, panggilan untuk memuliakan. Ya, misal Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti panggilan memuliakan. Ibu punya anak, nama anak ibu Putra. Kan tidak dipanggil nama ibu, dipanggil Mama si Putra. Mana Mama si Putra? Padahal nama ibu kan bukan Mama si Putra. Tapi kenapa ibu dibilang Mama si Putra? Ya, sama misalnya kalau dibawakan ke dalam bahasa Arab, ya Bu, ya, panggilan yang memuliakan itu, ya, sebutannya biasanya diawali oleh ummu atau umi atau abu. Tapi abunya untuk memuliakan. Nanti ada laqab abunya untuk menghinakan. Itu dia. Misalnya nama anaknya Amin, Abu Yamin. Ya. Disebutkan nama anaknya, itu memuliakan ayah dan memuliakan anaknya. Itu namanya kunyah. Baru ada namanya laqab. Ada yang pakai abu juga, tapi ada yang pakai gelar untuk memuji. Contoh Rasulullah namanya Al-Amin, itu nama memuji. Sebaliknya ada juga nama menghina. Abu Jahal, Jahal itu artinya goblok, padahal namanya bukan Abu Jahal, tapi dia dapat laqab Jahal karena gobloknya lagi. Lahab, Abu Lahab. Lahab itu artinya api. Ya, jadi dia dapat nama gelar yang buruk. Contoh ke kita, ada orang masuk komplek, hanya sama satpam. Menanya Pak, ya apa yang bisa saya bantu? Ada, saya mau ke rumah Pak Udin lah Pak. Pak Udin di mana ya? Di sini Udin ada 3. Nah inilah mulai lagi Pak. Ada Udin pendek, Udin pesek. Pokoknya nggak ada yang enak dengannya Pak. Itulah laqab itu tadi. Jadi itu laqab itu menghinakan. Jadi yang nggak boleh itu dalam agama kita itu nama yang memanggil orang untuk menghinakan. Karena dia kalau dengannya sebetulnya sakit hati. Tapi macam mana dia mau lawan satu kampung? Jangan panggil itu aku. Sana nggak manggil, sini manggil. Macam mana? Terakhir lama-lama dia pasrah itu dalam satu kampung udah. Tapi itu yang dilarang. Karena membuat orang sakit hati. Ya. Jadi Bapak Ibu, suatu hari Rasulullah ketika duduk dengan para sahabat, Rasulullah bilang begini, sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki dari pintu itu yang dijamin oleh Allah masuk surga. Masuk laki-laki gak lama, sholat dia. Para sahabat yang lain heran, kalau masuk surga kok biasa-biasa aja, gitu. Nggak ada apa namanya Pak, spesialnya gitu. Pergi dia, besoknya gitu lagi. Kata Rasulullah sebentar lagi akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Masuk dia, laki-laki yang semalam itu juga laki-lakinya. Makin heran para sahabat, ini juga lagi kata Rasulullah. Besoknya dia ada ketiga sama gitu. Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah, anak Umar bin Khattab, ngikutin dari belakang. Udah dekat rumah ditegurnya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Boleh tidak saya numpang di rumah Tuan kita? Ada sedikit masalah di rumah. Oh boleh, silahkan. Tujuan Abdullah bin Umar ngintip kira-kira apa yang dilakukannya sehingga dia dijamin masuk surga.
3 hari 3 malam Abdullah bin Umar kurang tidur. Orang ngintip aja kerjanya, ya kurang tidur. Kalau sudah malam ditengoknya apa dikerjain? Enggak, biasa-biasa saja. Sholatnya sholat biasa, sholat 5 waktu, sekali-sekali sholat sunnah. Quran enggak banyak-banyak kali bacanya, Pak, sekedarnya saja. Puasa ya puasa, kalau pas lagi puasa harinya, kalau enggak ya enggak. Enggak ada amal ibadahnya itu spesial yang lama yang mantap sehingga dia dijamin masuk surga. Lalu di hari terakhir karena dia udah nggak tahan, orang tidur 3 malam ngintip ada kerja. Begini Tuhan, saya mau permisi. Ya, sebenarnya saya kemarin bukan karena saya ada masalah di rumah, tapi karena saya ingin tahu. Rasulullah bilang kalau Tuhan itu calon penghuni surga. Tapi setelah saya 3 malam di sini, saya perhatikan ibadah Tuhan itu biasa-biasa saja. Nggak ada yang seperti para sahabat lain yang baca Qurannya bisa khatam dalam beberapa waktu, yang puasanya luar biasa, yang sholatnya bisa perginya sampai bengkak, yang zikirnya tak pernah berhenti. Tuhan biasa-biasa saja amal ibadah. Sedekah banget kadarnya. Apa amal ibadah Tuhan? Apa jawab laki-laki itu? Iya, saya memang tak banyak amal ibadah, tapi mungkin satu yang tidak pernah lepas saya lakukan. Mudah-mudahan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah yang membawa saya ke surga. Apa itu Tuhan? Kata Abdullah bin Umar, setiap saya mau tidur, saya selalu memaafkan semua kesalahan orang-orang yang telah menyakiti saya sewaktu seharian penuh. Begitu asal mau tidur, istighfarnya 3 kali. Lega hati itu memaafkan semua kesalahan orang kepada dirinya. Ini pelajaran besar sama kita, Bu. Sudahkah kita memaafkan anak, cucu, menantu, abang, adik yang pernah buat salah sama kita? Jawablah masing-masing. Udah Ustaz, cuma kalau ingat-ingat dia masih sakit hati juga Ustaz, berarti belum memaafkan. Kalau ada kata-kata maaf, ku maafkan engkau, tapi belum melupakan, itu pada hakikatnya belum memaafkan. Orang memaafkan itu dia pasti sudah lupakan, dan ini yang kita belum sanggup. Udah kita maafkan, begitu jumpa kita dengan dia, kalau nggak kita yang buang muka, kita pasti memalingkan wajah. Kenapa? Saking sakitnya hati. Jadi ini pelajaran besar sama kita. Kalau mau tidurnya nikmat, amal ibadah kita itu bisa kita nikmati. Latihlah untuk memaafkan kesalahan. Ustaz rupanya bisa, sampai hari ini juga belum bisa. Apalagi Bu, orang yang kita tolong itu dia dari nol, kita angkat dia. Begitu dia sudah di atas, apa dibijaknya? Itu sakitnya luar biasa. Kenapa bisa sakit? Karena memang dari awalnya kita belum betul-betul ikhlas membantu dia. Kalau kita ikhlas membantu dia, kita tidak berharap apa-apa dari dia. Berarti pada saat itu sama si berharap sesuatu dari dia. Ini yang membuat hidup kita tidak tenang. Yang akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu yatanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jaga prasangka kalian, karena sebagian prasangka itu adalah keburukan. Iya Ustaz, macam mana orang berprasangka? Bapak itu udah pensiun, ceritanya kami sering lama, nggak ada ya sawit dia, pensiun dia golongannya rendahnya, bukan sampai golongan 4 sampai hebat, ya enggak, golongan 3 itu kan 3-nya 3A, paling rendah pula lagi. Kalau udah pensiun kan nggak perlu. Tapi herannya dia tiap minggu bisa jalan sana jalan sini. Kok tahu apa? Dari postingan dia. Jangan-jangan ya dia. Baik, jangan. Kenapa hidup kita ini nggak bisa tenang?
kita asik sibuk urusan orang. Ayo Bapak Ibu, sibuklah dengan urusan diri masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah hikmah pelajaran bagi kita semua, dan kita tetap bisa menjaga hablum minas kita. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.